Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi sahabatku tercinta di channel Inspirasi Bu Nurul. Semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat, bahagia, dan hari-hari kita penuh dengan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita sudah memasuki tahun 2023. Tentu banyak peristiwa yang telah membersamai kita di tahun 2022 yang lalu. Ada peristiwa yang menyedihkan, ada peristiwa yang membahagiakan, dan tentu semuanya mewarnai kehidupan kita. Apabila peristiwa itu kita anggap sebagai peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang buruk, tentu ada perasaan penyesalan, ada perasaan kesedihan, tetapi peristiwa yang buruk, peristiwa yang menyedihkan itu bukan berarti harus senantiasa kita tangisi. Nah, tugas kita adalah mengevaluasi, bermuhasabah diri agar peristiwa-peristiwa yang kita anggap buruk, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu tidak akan terjadi lagi di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi fahuwa mahbun. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarram min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga ke depan kita terus menata hati, menata diri, terus berusaha untuk senantiasa mengupgrade diri kita, berakhlakul karimah, beramaliyah solihah, yang akhirnya kita bisa menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat untuk sekeliling kita. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya kita seharusnya selayaknya senantiasa bermuhasabah diri ketika kita masih ada kesempatan di dunia ini. Karena nanti tanggung jawab kita begitu besar di akhirat. Maka kita bisa senantiasa dengan bermuhasabah, kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, sehingga insya Allah bisa meminimalisir tanggung jawab kita di akhirat kelak. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun depan ini, di hari-hari ke depan? Nah, ada baiknya kita membuat suatu resolusi atau harapan yang supaya ini bisa betul-betul kita perjuangkan. Nah, kita perlu kita tulis. Nah,
apa resolusi kita atau harapan kita, cita-cita kita yang belum tercapai. Nah, kita bisa insya Allah memperjuangkan dan mewujudkannya di tahun ini. Nah, dalam hal apa? Bisa di dalam hal duniawi, ukhrawi kita. Nah, untuk masalah spiritual misalkan. Nah, kita bisa mengkoreksi apa kekurangan-kekurangan kita selama ini. Mungkin, ya Allah, ketika saya mendirikan sholat, saya belum bisa tepat waktu. Saya senantiasa menunda-nunda, senantiasa mengulur-ulur waktu. Nah, bagaimana kalau di tahun ini kita bertekad untuk kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, on time. Nah, karena salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah ketika as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, ini. Kemudian apalagi? Mungkin para sahabat punya impian bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah umroh, nah, atau ibadah haji. Nah, kita bisa tuliskan. Itu termasuk satu impian terbesar kita. Nah, tidak apa-apa. Jangan kita pernah ragu atau kita takut untuk bermimpi melaksanakan suatu ibadah yang kita anggap itu sesuatu yang hal yang tidak mungkin bagi diri kita. Kita tuliskan, ya Allah, mudah-mudahan kalau tahun ini saya punya rezeki, badan saya sehat. Nah, Engkau mampukan diri kami, ya Allah, untuk bisa menjadi dhuyufur rahman, menjadi tamumu di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, dan bisa berziarah ke makam kekasihmu tercinta, ya Allah. Berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, mungkin di antara kita juga belum bisa istiqomah di dalam tilawah Al-Quran. Bagaimana kalau betul-betul kita tancapkan niat kita untuk tahun ini, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah tilawah Al-Quran setiap hari. Nah, jadi semua hal yang terbaik, semua harapan kita, nah, ini menjadi satu motivasi untuk kita mewujudkannya. Sehingga kita tidak terus stagnan di tempat. Berjalan biasa-biasa saja tanpa ada suatu motivasi yang kuat, tanpa ada dorongan yang bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, atau mungkin juga hafalan kita masih tetap sama dari tahun ke tahun. Tetap itu saja. Surat-surat pendek tanpa ada tambahan apapun setiap tahun. Nah, ayo mulai kita tancapkan niat kita. Mulai kita pancangkan satu niat. Saya ingin menambah hafalan. Nah, mungkin kita belum bisa menambah hafalan yang surat yang panjang-panjang. Cukup kita mulai dari juz amma terlebih dahulu. Nah, kita sudah sampai seberapa pencapaian kita. Nah, nanti di akhir tahun kita evaluasi lagi. Ternyata dalam 1 tahun hasil saya, nah, sekian dan sekian. Masing-masing kita nanti bisa saling mengkoreksi. Nah, kemudian banyak lagi yang lain. Mungkin sedekah kita, infak kita perlu kita tingkatkan lagi, karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah sejatinya harta kita yang sebenarnya, yang nanti menjadi teman kita di akhirat, menjadi penolong kita. Nah, dalam hal spiritual kita bisa menuliskan banyak hal, banyak yang bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk kehidupan kita di dunia ini, mungkin sebelumnya kita termasuk orang yang sering tersinggung. Anak sekarang bilang baperan, suka bawa perasaan. Nah, bagaimana kalau kita lebih membuka hati, melebarkan, meluaskan jiwa kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang pemaaf. Masya Allah, ketika kita mungkin ada kata-kata yang menggores kita, kemudian terus kita
kembalikan kepada diri kita. Kita mohon ampunan kepada Allah, kemudian diberikan kekuatan, dan kita cepat menghapus apa-apa yang kurang mengenakkan, menggores di hati kita. Menjadi seorang pribadi yang pemaaf, bukan seorang pribadi yang pemarah, bukan pendendam, pembenci, penyakit-penyakit hati lainnya. Ya Allah, mudah-mudahan ini perlu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berjuang sungguh-sungguh untuk kita bisa merubah, untuk bisa mewujudkan dalam satu akhlakul karimah yang seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak lagi harapan-harapan para sahabat yang mungkin setiap orang tidak sama. Ayo semua kita niatkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi ekspektasi kita, itu bisa terwujud di tahun ini. Dan Allah senantiasa mengapresiasi, senantiasa menghargai, memandang apa-apa yang senantiasa kita perjuangkan. Dan kalau semua kita niatkan ibadah karena Allah, maka pasti semuanya juga akan bernilai ibadah. Kita berusaha meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Kita berusaha menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan kita saling mendoakan dan kita saling mengingatkan kepada diri kita bahwa hidup hanya sementara, tujuan yang sebenarnya adalah akhirat. Disinilah kita bertanam kebaikan, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Tetap tempat kita bertanam kebaikan, tempat kita mendapatkan manfaat yang nanti kita akan tuai hasilnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita sa'adah wassalamah, bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.